Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan bagi binatang-binatang itu. Dengan jalan yang demikian dikembangkannya zuriat keturunan kamu semua. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." Ayat 11, Surah Asy-Syura. Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, dari apa yang mereka katakan. Ayat 180, Surah As-Saffat. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke masa, dengan memberi ilham, "Janganlah kamu bimbang, dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadapmu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahwa kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu." Ayat 30, Surah Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu, baik yang nyata maupun yang gaib ataupun yang tersembunyi. Sama ada yang muncul dalam pikiran atau khayalan atau perasaan. Dia melampaui apa juga sifat yang disifatkan kepadanya. Dia melampaui bahasa apa juga yang digunakan untuk menceritakan mengenainya. Manusia dituntut agar beriman kepadanya. Cukuplah dengan beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, dan teguhkan iman tersebut tanpa membongkar rahasia dirinya, karena tidak ada jalan untuk meruntuhkan benteng keperkasaannya yang menghalang apa saja dari berdampingan dan bersekutu dengannya. Dia adalah asa, ilmu, khayalan, perasaan, cita-cita dan apa saja tidak mungkin masuk ke dalam majelisnya untuk mengubah keesaannya. Paling tinggi pengenalan tentang dirinya adalah, katakanlah, Dia adalah Allah, Maha Esa. Allah adalah pergantungan, tidak Dia beranak dan tidak Dia diperanakan, dan tidak ada baginya setara sesuatu jua pun. Ayat 1-4, Surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak termasuk di dalam proses beranak dan diperanakan. Proses beranak dan diperanakan bukan sekedar kelahiran bayi dari ibunya, juga termasuk pertumbuhan pokok dari benihnya, perubahan sifat seperti dari air pada uap, pemecahan dari satu kepada lebih daripada satu, pengeluaran cahaya dan bunyi dari sumbernya, pengeluaran bau, warna, peluh atau sebagainya dan apa saja proses yang ada sumber dan ada hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikurung oleh semua proses tersebut. Dia adalah Allah, Maha Esa. Dia adalah Maha Suci, Maha Tinggi dan Maha Besar dari apa yang difikirkan, digambarkan, dikhayalkan, diibaratkan, didatangkan, dirasakan dan disifatkan. Bila Dia mengatakan yang Dia melihat dan mendengar, maka melihat dan mendengarnya tidak serupa dengan melihat dan mendengar yang tergambar dalam pikiran dan perasaan manusia. Walaupun dibentangkan 20 sifat-sifat yang dikatakan sebagai sifat-sifat yang wajib baginya, tetapi sifat-sifat tersebut bukanlah sifatnya yang hakiki. Dia tidak tertakluk kepada batasan wajib, mungkin dan mustahil. Wajib, mungkin dan mustahil adalah batasan dalam ilmu. Sifat-sifat yang 20 itu muncul apabila ilmu mencoba untuk memperkenalkannya. Perkenalan melalui ilmu itu hanyalah sekadar untuk menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya, bukan untuk menyatakan sifatnya yang hakiki. Dia lebih suci, lebih mulia dan lebih agung dari apa yang dikatakan oleh ilmu dan dari apa yang diperkenalkan oleh makrifat. Tidak ada ilmu, dan tidak ada makrifat, yang berkongsi kedudukan dengan keesaannya. Maha Esa bermaksud, tidak ada ilmu dan tidak ada makrifat yang mengetahui dan mengenalinya. Akal bukanlah alat untuk mengetahuinya, dan hati juga bukanlah alat untuk mengenalinya yang hakiki. Akal dan hati adalah alat untuk beriman kepadanya dan mentaatinya. Bila akal dan hati sudah tunduk dengan segala kelemahan dan kerendahan, lalu menyerah kepadanya, barulah akal dan hati itu dikatakan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendiri. Dia tidak memerlukan sifat wujud untuk kewujudannya. Dia tidak memerlukan sifat hidup untuk membuatnya hidup. Dia tidak memerlukan sifat mendengar untuk menjadikannya mempunyai pendengaran. Dia tidak memerlukan sifat melihat untuk penglihatannya.
Dia tidak memerlukan sifat berkata-kata untuk mengadakan kalamnya. Dia tidak memerlukan sifat iradat untuk dia berkehendak. Dia tidak memerlukan sifat ilmu untuk pengetahuannya. Dia serba cukup. Dia wujud sendirinya, melihat sendirinya, mendengar sendirinya, hidup sendirinya. Berkehendak sendirinya, mengetahui sendirinya, berkata-kata sendirinya dan apa jua pun adalah sendirinya tanpa bersandar kepada sebarang sifat. Dia tidak memerlukan sifat atau nilai-nilai tambahan untuk kesempurnaannya. Dia berkuasa tanpa bersandar kepada sifat berkuasa. Dia mencipta tanpa memerlukan sifat berkuasa mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala serba cukup dengan dirinya sendiri, dengan keesaannya tanpa memerlukan sokongan sifat dan alat. Perlu diingatkan bahwa pikiran, perasaan, bahasa, perkataan, istilah, ungkapan, ibarat dan misal semuanya adalah makhluk, yaitu sesuatu yang termasuk di dalam ciptaan Tuhan, baik secara nyata atau abstrak. Apa yang Tuhan ciptakan tidak ada kekuatan untuk memperihalkan tentang Tuhan. Apa saja yang terlintas dalam pikiran dan perasaan, yang terucap oleh perkataan dan bahasa, yang digambarkan sebagai ibarat, misal dan sifat, semuanya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa juga istilah yang digunakan semuanya juga bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahadiyah, wahdah dan wahadiyah bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kenyataan, kenyataan pertama, kenyataan kedua dan kenyataan ketiga semuanya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat, sifat, asma, dan afal semuanya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh Kudus, Roh Idafi dan Roh Rabani bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam lahut, balhut dan jamhut bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam gaibul guyub, alam gaib, alam kabir dan alam sagir bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam arwah dan alam misal bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam malakut dan alam jabarut bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, sekaliannya, yang beribu-ribu lagi istilah dan perkataan yang digunakan adalah sesungguhnya dan sebenarnya bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanyalah perihal tentang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi bukanlah Dia. Dan bagi Allah jualah misal sifat yang tertinggi, dan Dialah jua yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Ayat 60, Surah An-Nahl. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan perumpamaan ini? Demikianlah disesatkan Allah barang siapa yang Dia kehendaki dan diberinya petunjuk kepada barang siapa yang Dia kehendaki. Dan tidaklah ada yang mengetahui tentera Tuhan engkau itu melainkan Dia jua. Dan tidaklah ada yang demikian itu melainkan peringatan bagi manusia. Ayat 31, Surah Al-Mudathir. Apa juga yang dikatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah misal dan sifat yang layak disebut oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan manusia apa yang layak diperkatakan tentang dirinya. Al-Quran mengatakan, katakanlah, Tuhan yang mengizinkan manusia berkata sesuatu tentangnya. Dia yang ajarkan dan izinkan manusia berkata. Katakanlah, Dia adalah Allah, Maha Esa. Allah adalah As-Samad. Dia yang mengajarkan dan mengizinkan manusia memanggilnya Allah dan berbagai-bagai nama yang baik-baik. Dia juga mengizinkan manusia mengatakan bahwa Dia mendengar, melihat, berkuasa, hidup, berkehendak, berkata-kata dan mengetahui. Manusia hanya perlu beriman kepadanya dan katakan apa yang Dia izinkan untuk dikata. Keizinan memperkatakan tentang dirinya yang diberikannya melalui Al-Quran adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang paling benar. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, itulah kebenaran yang tetap benar. Sebab itu tidak ada kebenaran yang melebihi kebenaran syariat.